Shalom Miss dan teman-teman. Perkenalkan, nama saya Aulia Veronica Novatonis, 240318, Prodi PKGSD. Di sini saya mewakili moderator dari kelompok 9 untuk mempresentasikan hasil presentasi kami. Anggota kelompok Aulia Novatonis, Deata Karamesa, dan Anggi Sine. Latar belakang Provinsi Nusa Tenggara Timur adalah daerah kepulauan yang memiliki keanekaragaman hayati yang unik, termasuk berbagai jenis hewan yang hidup di wilayah ini. Hewan-hewan ini disebut hewan endemik karena tidak ditemukan secara alami di tempat lain. Keunikan tersebut terjadi karena pengaruh letak geografis, iklim, dan kondisi alam khas Nusa Tenggara Timur. Hewan endemik di Nusa Tenggara Timur memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan alam dan merupakan bagian dari kekayaan daerah yang harus dijaga. Beberapa faktor yang menyebabkan adanya hewan endemik di Nusa Tenggara Timur lain karena wilayahnya yang terdiri dari banyak pulau, kondisi lingkungan yang terpisah dari daerah lain, serta kemampuan hewan-hewan tersebut beradaptasi dengan iklim kering dan padang rumput savana yang khas di Nusa Tenggara Timur. Berikut rumusan masalah. 1. Apa saja jenis-jenis hewan endemik yang terdapat di Provinsi Nusa Tenggara Timur? Yang kedua, apa saja ciri khas hewan endemik di NTT yang membedakan dari hewan di daerah lain? Yang ketiga, bagaimana faktor geografis dan iklim di Nusa Tenggara Timur mempengaruhi keberadaan dan adaptasi hewan endemik? Yang keempat, apa peran hewan endemik di Nusa Tenggara Timur dalam menjaga keseimbangan ekosistem di wilayahnya? Berikut materi 1, Komodo Varanus komodoensis. Komodo adalah kadal terbesar di dunia yang hanya ditemukan di Pulau Komodo, Rinca, Flores, Gili, Lotang, dan Gili Dasami. Hewan ini adalah predator puncak yang memiliki kemampuan berburu dengan gigitan beracun. Yang kedua, burung cendrawasih. Kuning kecil Paradisaea minor, meskipun lebih dikenal dari Papua. Beberapa spesies burung cendrawasih juga ditemukan di wilayah Nusa Tenggara Timur, terutama di bagian timur provinsi ini. Burung kakatua jambul kuning, Kakatua sulfurea pravula. Spesies kakatua ini berukuran lebih kecil dibanding kakatua jambu kuning di daerah lain dan sering ditemukan di Pulau Sumba serta beberapa wilayah lain di Nusa Tenggara Timur. 4. Burung celepuk Flores Otus alfredi, yaitu burung hantu kecil. Ini hanya ditemukan di Pulau Flores karena habitatnya yang semakin berkurang. Burung ini terancam punah. Yang kelima, burung kehicap Sumba Monarcha mundus. Burung kecil ini hanya ada di Pulau Sumba. Kehicap Sumba memiliki warna bulu yang unik dan hidup di hutan-hutan tropis. Materi yang kedua, kemampuan beradaptasi dengan iklim kering dan savana. Banyak hewan endemik di Nusa Tenggara Timur seperti komodo dan rusa timur mampu bertahan di lingkungan yang kering dengan sedikit air. Hewan-hewan ini biasanya memiliki kemampuan menghemat air dalam tubuh dan dapat hidup di padang rumput serta hutan kering. Yang kedua, bentuk fisik yang unik dan berbeda. Komodo memiliki tubuh besar dengan kulit bersisik, tebal, dan air liur beracun yang tidak memiliki oleh kadal lain di dunia. Burung kakatua jambu kuning yang ada di Nusa Tenggara Timur lebih kecil dibandingkan jenis kakatua dari daerah lain. Yang ketiga, pola makanan yang disesuaikan dengan habitat. Komodo adalah predator yang memangsa hewan besar.
bahkan bisa memakan bangkai untuk bertahan hidup. Burung celepuk Flores berburu serangga dan mamalia kecil di hutan-hutan Flores. Rusa Timor dapat memakan rumput dan dedaunan kering yang tumbuh di padang savana. Materi yang ketiga, 1. Pengaruh letak geografis wilayah kepulauan. NTT terdiri dari banyak pulau yang terpisah satu sama lain seperti Flores, Sumba, dan Timor. Dan Komodo karena isolasi geografis ini banyak spesies berkembang secara unik di setiap pulau tanpa bercampur dengan spesies dari daerah lain. Contohnya, Komodo hanya ditemukan di Pulau Komodo, Rinca, Flores, Lamatang, dan Kiladasani karena terbatasnya perpindahan mereka ke wilayah lain. Yang kedua, iklim kering dan di padang savana. NTT memiliki iklim yang lebih kering dibandingkan sebagian besar wilayah Indonesia. Curah hujan rendah, dan musim kemarau berlangsung cukup panjang. Hewan-hewan di NTT beradaptasi dengan kondisi ini. Misalnya, komodo dapat bertahan dengan makanan dalam jumlah sedikit dan bisa bertahan hidup di lingkungan panas. Rusa Timor memiliki kemampuan makanan tumbuhan yang tumbuh di padang rumput dan hutan kering. Burung celepuk Flores aktif di malam hari untuk menghindari panas berlebihan di siang hari. Materi keempat, hewan endemik di Nusa Tenggara Timur atau NTT memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem. Sebagai predator utama, komodo berperan dalam mengatur populasi hewan seperti rusa dan babi hutan, sehingga mencegah overpopulasi yang dapat mengganggu ekosistem. Selain itu, burung seperti celepuk Flores dan kehicap Sumba membantu mengendalikan jumlah serangga yang berpotensi merusak tanaman. Beberapa spesies lain seperti tua, jambu kuning, dan kuskus Pulau Timur berperan dalam penyebaran biji tumbuhan yang mendukung pertumbuhan vegetasi dan keseimbangan ekosistem keberadaan. Keberadaan rusa Timor juga membantu menjaga struktur berkontribusi dalam mempertahankan keanekaragaman hayati yang membuat ekosistem lebih stabil terhadap perubahan. Populasi hewan endemik juga menjadi indikator kesehatan lingkungan, di mana penurunan jumlah mereka dapat menunjukkan adanya gangguan ekosistem seperti perusakan habitat atau perubahan iklim. Oleh karena itu, perlindungan terhadap hewan endemik di NTT sangat penting untuk menjaga kelestarian ekosistem di wilayah tersebut. Kesimpulan, hewan endemik di Nusa Tenggara Timur NTT memiliki keunikan yang terbentuk akibat kondisi geografis dan iklim khas wilayah ini. Faktor seperti letak kepulauan, iklim kering, serta ekosistem savana yang mendominasi membuat spesies-spesies tertentu berkembang secara eksklusif di wilayah ini dan tidak ditemukan di tempat lain. Beberapa contoh hewan endemik NTT yang terkenal antara lain komodo, burung celepuk Flores, kakatua jambu kuning, rusa Timor, dan kuskus Pulau Timur. Keberadaan hewan-hewan endemik ini memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem. Sebagai predator puncak, komodo membantu mengontrol populasi hewan lain agar tidak terjadi overpopulasi yang dapat merusak ekosistem. Burung pemangsa serangga seperti burung celepuk Flores dan kehicap Sumba berkontribusi dalam mengendalikan hama yang bisa mengganggu keseimbangan vegetasi. Selain itu, beberapa spesies seperti kakatua jambu kuning dan kuskus Pulau Timur berperan dalam penyebaran biji tumbuhan yang mendukung pertumbuhan hutan dan vegetasi alam. Rusa Timur sebagai herbivora membantu mengontrol pertumbuhan rumput di padang savana, mencegah pertumbuhan yang berlebihan, dan menjaga ekosistem tetap seimbang. Keberadaan hewan-hewan endemik ini juga menjadi indikator
kini terancam punah akibat perburuan liar, perusakan habitat, dan perubahan lingkungan. Oleh karena itu, upaya konservasi sangat penting untuk melindungi spesies ini agar tetap lestari. Perlindungan dapat dilakukan dengan menjaga habitat alami mereka, mengurangi perburuan ilegal, serta meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya keanekaragaman hayati di NTT. Dengan melestarikan hewan endemik, keseimbangan ekosistem di NTT